Bismillah. Baik. Berkata Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitab Safinatun Najah, faslun a'dzarus salati ithnani. Uzur meninggalkan salat itu ada dua. Yang pertama an-naumu, tidur. Tidur itu uzur salat. Salat fardu, ya. Itu bukan berarti tidur sengaja, tapi ketiduran. Maksudnya uzur di sini apa? Enggak wajib sholat. Bukan, ya begitu dia bangun tetap wajib sholat. Kalau di luar waktu wajib qadha. Tapi dengan ketentuan-ketentuannya. Pertama, tidurnya itu normal. Ya, tidur jam 10, bangunnya biasa jam 4. Misal. Tiba-tiba suatu hari dia tidur jam 10, bangun jam 7. Nah, ini uzur, salat subuh ketinggalan, uzur karena ketiduran. Maka dia wajib qadha salat subuhnya. Nah, salat subuhnya wajib dia qadha bukan segera mungkin. Tarahi, kapan ada waktu dia sempat qadha. Tapi kalau tidurnya jam 3. Jam 3 baru tidur. Kira-kira subuh bangun enggak tuh? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Maka ini bukan uzur, haram, dan begitu bangun wajib langsung salat subuh. Qadhanya lil faur. Segera mungkin. Atau kalau bukan tidur malam, misalnya tidur siang. Jam 1 mau tidur. Ya. Biasanya jam 3 bangun asar. Sama halnya seperti itu. Karena ini tidur pendek ya disebut. Maka boleh dia tidur siang untuk mendapatkan, dengan syarat dia yakin bangun tidak kelewat asar. Atau dia tidur dalam waktu. Dia jam 12 belum sholat zuhur. Misalnya zuhur jam 12. Tidur dulu deh. Ntar ngantuk banget nih mata. Jika dia yakin bangunnya sebelum keluar waktu, maka itu uzur. Andai kata dia kelewat. Tapi kalau dia tidak yakin, nggak boleh. Di antara yang meyakinkan adalah meminta orang lain untuk membangunkannya. Dengan secara paksa banguninnya. Bangunin saya jam 2, paksain. Itu boleh dia tidur. Udah dioyak-oyak, tetap masih tidur. Tapi bukan belagak tidur. Tetap masih tidur. Maka dia uzur. Tapi sudah mesen sama. Tapi kalau enggak boleh. Itu tidur. Yang kedua an-nisyan, lupa. Lupanya gara-gara perkara yang baik. Walaupun mubah tapi baik, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya apa? Perkara ini makruh, enggak boleh. Lupa salat gara-gara main catur misalnya. Udah telat nih. Enggak boleh. Tapi kalau misalnya sebabnya gara-gara kerja, kerja mencari nafkah, dia kerja nih, nggak dengar azan, dia pikir tanggung lah. Enggak tahunya sudah masuk waktu sholat berikutnya, itu diuzurkan. Tapi baik, pekerjaan yang mubah, baik walaupun mubah. Baik. Lalu ada Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Beliau imam di Masjid Wa'il. Masjid yang dibangun dari zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, ada di Tari. Habis sholat subuh, dia naik ke Sutuh. Kedak.
Karena nggak ada genteng ya, pakai dak. Beliau buka kitab. Lupa dengan keadaan. Sadar-sadar ada yang azan masih gelap. Kok azan lagi, baru selesai subuh. Masih gelap udah azan lagi. Diomelin tuh yang azan. Itu azan sekarang. Baru kita sholat subuh katanya. Ya Syekh, maaf ini isya. Ini sudah Jadi saking apa? Seriusnya menuntut ilmu, ya, mencari masalah sampai lupa dengan waktu. Dari di atas panas dia enggak terang. Sayyidina Muslim, Imam Muslim sebab wafatnya itu karena gulanya terlalu tinggi. Karena beliau enggak sadar, tanpa di luar kesadarannya. Beliau itu suka di sebelahnya itu, kalau cari kitab sebelahnya ada karung kurma makan. Saking seriusnya apa? Sembari makan ya. Habis 6 karung kurma. Drop beliau. Itu karena apa? Seriusnya menuntut ilmu. Tapi biasanya setiap satu biji kurma diganti dengan 2 rakaat. Alaihim ridwanullah. Gala. Nah, ini 2 perkara yang kalau orang meninggalkan sholat dimaafkan. Dimaafkan bukan berarti sholatnya enggak wajib dikerjain, tetap wajib, cuman qadanya tidak segera mungkin. Ya. Tapi kalau yang ninggalin sengaja, ya males, tar aja lah, akhirnya keluar maka qadanya langsung segera. Kalau dia enggak segera mungkin, maka dosanya terus nambah sampai dia mengerjakan salat tersebut. Karena perintah qada salat ini adalah perintah lama. Jadi perintah lama itu maksudnya apa? Perintah qada ada perintah qada itu perintah lama, ada perintah baru. Kalau perintah lama itu sekaligus perintah tanpa ada embel-embel, kalau kalian enggak ini maka qada. Itu namanya perintah baru. Jadi kalau perintah lama ini perintah doang. Yang namanya perintah kalau kita enggak lakuin, kita harus menjalankannya. Kayak misalnya ada orang di kantor disuruh ngerjain sama bosnya, "Nih kamu ketik ya." Dia Dia males-malesan. Atau dia lupa. Besoknya cukup minta maaf, apa harus kerjain? Harus kerjain. Karena ini perintah. Perintah sekaligus harus dilaksanakan kapanpun itu. Kalau tidak, bisa kamu dipecat atau dipotong gaji, ya, bisa banyak masalah. Beda dengan puasa. Kalau puasa, perintah qadanya ada perintah. Kalau kamu nggak bisa, memang pasti iya menukar. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. Enggak ada perintah sumu. Tapi telah ditetapkan. Qadanya wajib enggak tuh? Kan enggak ada perintah. Cuman ditetapkan. Di ayat lain fasiyamun min ayyamin ukhra. Nah, ini ada perintah baru untuk mengqadha. Kalau kita nggak mampu melaksanakan puasa karena sakit atau yang lain-lainnya, maka puasalah di hari-hari yang
Ini perintah qadanya tidak satu tempat. Sama. Beda dengan perintah salat, aqimis shalah. Dirikanlah salat. Kalau enggak, ya harus ini perintah, harus perintah pasti. Nah, kalau ketetapan itu masuk jam 7 pagi, misalnya. Kita telat. Masih maafin. Tapi jangan keseringan, ya kan? Keseringan bisa dipecat. Itu namanya ketetapan. Kemudian ternyata ada perintah lagi. Kalau telat harus nambah waktu atau potong gaji. Nah, ini namanya perintah baru. Perintah baru dalam artian menjelaskan bahwa ketetapan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak harus diqadha. Beda dengan perintah yang pasti seperti aqimis shalah. Dirikanlah salat. Jadi enggak ada khilaf ulama tentang qadha salat. Ya, salat wajib diqadha apa enggak? Semua bersepakat wajib diqadha. Andai kata ada yang bilang enggak wajib, nah berarti dia mempermainkan agama. Nah, kita jangan bilang wajib dulu lah, kesian kan orang baru pada mau taubat. Enggak, itu kesalahan kita. Kita harus sadar diri bahwa kita hamba. Kita hamba, kita butuh rahmat Allah. Kalau kita udah salah, akuin kesalahan kita. Ajarkan umat ini secara gamblang. Jangan, wajib qadha. Wah, ntar dia nggak mau taubat lagi. Enggak, kita jelasin bahwa kita ini hamba, punya kewajiban dari Allah. Itu kesalahan kita. Kenapa kita dari dulu nggak sholat? Qadha deh. Ya, pelan-pelan. Jangan digampangin, jangan juga jadi beban kita. Ini pendapat yang paling baik untuk umumnya manusia. Bahkan kalau pendapat yang kerasnya seperti Imam Syekh Ibn Hajar, itu dikutip di kitab Fathul Mu'in, wajib mengqadha salat dan haram melakukan perkara sunnah apapun. Ya, yang wajib boleh dikerjain, nyari nafkah buat bini, wajib. Ya, wajib kerjain, nggak apa-apa. Kalau misalnya nyari tambahan, itu sunnah, ya namanya ya. Nyari tambahan buat supaya keluarga saya nih punya AC di rumah, lah. Sama? Nggak boleh dia nyari tambahan, wajib qadha salat. Haram salat sunnah. Ya. Berat, ya kan? Berat. Maka ambil jalan tengah. Pendapat Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, jangan ngegampangin ataupun jangan membebani. Seperti dikutip oleh beliau dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ya. Jadi laksanakan qadha itu semampu kita. Ya, minimal 5 waktu deh sehari, ya. Minimal 5 waktu dalam sehari. Biarin deh orang mau bilang kita soleh kayak apa kayak, ya. Udah belaga salat qadha semua. Qobliyatus subuh nggak tinggal padahal salat qadha subuh. Salat duha nggak tinggal padahal qadha subuh juga. Biarin lah, nggak usah pakai kunut. Kalau duha qadha nggak usah pakai kunut. Kunutnya nggak usah angkat tangan, cukup Rabbighfirli ya Ghafur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ala alihi wasallam. Nggak usah pakai angkat tangan. Kita juga kudu menyembunyikan aib kita. Semua orang punya kekurangan. Ya, sebaik-baiknya yang memiliki kekurangan adalah yang menutupi kekurangannya. Bukan kayak orang bilang, gue sih nggak munafik, gue begini ya begini, enggak. Itu namanya orang blow on, itu namanya fasik. Ya, menampakkan kekurangannya itu fasik. Ya, gue sih nggak pakai malu dah, gue ngerokok depan siapa aja, mau Habib siapa juga, mau kiai siapa juga, gue ngerokok yang ngerokok aja, gue sih nggak munafik. Itu bukan masalah munafik, itu masalah tul adab.
Itu masalatul fusuk, menampakkan kemaksiatan. Kalau itu maksiat di depan umum itu namanya fasik. Dicabut kewaliannya, nggak boleh jadi wali nikah buat anaknya. Ya, bapak-bapak nih yang pakai celana pendek jalan, nggak boleh jadi wali buat anaknya kalau anaknya kawin. Pindah ke yang abad, saudaranya. Apalagi bapaknya nggak sholat, macam-macam. Hanya dulu bapaknya sholat apa enggak nih? Kalau enggak boleh jadi wali. Kalau dia tetap jadi wali maka tidak sah nikahnya. Kenapa? Karena walinya ghair adil. Dan syarat wali harus adil. Paham? Hanya kalau punya kekurangan ditutupin, bukan ditambah. Kalau masalah nifak itu masalah Islam dan kafir. Munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu munafik. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الشرف درجة العالية الرفيعة التي وحدت إنك لتربو Baik. Nah, di Zubat ditambahin 2 udzur salat. Ya. Tambahin 2 yaitu jamak. Karena menjamak. Dia meninggalkan waktu maghrib dengan sengaja, ya, sampai waktu isya. Nah, ini udzur. Nah, diizinkan bagi Musa. Yang keempat ikrah, kalau dia dipaksa. Sholat, kalau ente sholat dibunuh. Ya dia nggak apa-apa nggak sholat, tapi ulama sebagian mengatakan tapi nggak ada alasan untuk ninggalin sholat. Karena dia tetap sholat dalam hatinya. Menjalankan rukun dengan isyarat. Nah, tapi tetap wajib hakada. Dia ayat yang kita bacain belum sempurna ya. Falamma qada Zaidun minha watara. Tadi kita bacanya falamma qada Zaidunil watara. Falamma qada Zaidun minha watara. Zawwajnakaha. Insyaallah minggu depan kita bahas. Kembali ke sirah pernikahan Nabi dengan Zainab itu bukan karena Nabi demen sama Siti Zainab. Akan Sayyidina Zaid diperintahkan sama Nabi untuk sabar, jagain bini ente, ya. Walaupun Nabi tahu kabar ketentuan Allah bahwa akan terjadi perceraian. Tapi kita ini apa? Cara kita untuk menasihati orang. Udah genting banget. Tetap suruh sabar sampai dia yang memutuskan sendiri. Jangan kita
Lu cerai aja. Ada begitu cerai, kita yang disalahin, ya kan? Jangan. Sabar, pertahanin semampumu. Saya udah nggak kuat begini. Biasanya perempuan yang begitu, nggak kuat. Kalau perempuan ya kamu punya hak untuk menuntut ke pengadilan. Adapun pria kita suruh sabar. Sabar, kecuali kalau memang dia tidak mampu, biarin dia mau mengambil keputusan, bukan kita yang nyuruh. Ya, kalau istrinya itu nggak baik, istrinya nggak sholat, suruh ceraiin, ganti yang baru. Jangan miara bini nggak sholat. Diseret kita ke neraka walaupun kita ahli sholat. Walaupun kita sholat di masjid 5 waktu, tiap malam bangun, ya zikirnya banyak, infaknya banyak, bininya enggak sholat, buang tuh bini. Kalau kita tetap pertahanin, walaupun kita nasehatin, dia enggak mau, tetap nasehatin, enggak mau, tapi tetap disayang, diseret sama bini kita ke neraka. Na'udzubillah. Makanya piara bidadari, jangan piara setan. Piara bidadari yang bisa bawa kita ke surga, bukan yang bawa kita ke neraka. Makanya Allah mengatakan, innama auladukum wa azwajukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian adalah fitnah. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Fitnah dalam apa? Artian apa? Kita saking sayangnya sama mereka, kalau mereka nggak sholat kita diemin, akhirnya fitnah buat kita di yaumil qiyamah. Udah bilangin bini gue sayang. Kalau kita betul sayang, bawa mereka ke surga. Biarin di dunia miskin nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Jangan kita mikirin make up-nya aja ya. Gak mikirin dia dibakar apa enggak di neraka entar. Bini bawa ke salon aja, sampai licin tuh muka. Gak dipikirin apa dia di surga apa di neraka. Kalau dia ke neraka, otomatis suaminya keseret. Otomatis. Tapi kalau suami di neraka, bini nggak otomatis masuk neraka. Ya, ada bini salihah, lakinya masya Allah ngedoje. Ya, ulang malam sempoyongan. Dua-duanya meninggal, belum tentu bininya di neraka. Bininya salihah karena dia tidak memiliki tanggung jawab membenahi suami. Tapi suami memiliki tanggung jawab membenahi istri. Kalau bininya nggak baik, nggak apa-apa kita bilang cerai. Kamu coba didik dia. Kalau dia nggak mau, lepasin. Mau ngapain dipiara? Ini harus apa? Diperhatikan. Tapi kalau Sayyidatuna Zainab salihah, ya, cuman kekurangannya suka banggain keluarganya. Tapi suruh sabar gak apa-apa. Tapi lama-lama namanya Sayyidina Zaid juga manusia. Ada batasnya. Makanya kita kalau di rumah tangga itu jangan bawa-bawa keluarga. Gak usah ngomongin orang tua, gak usah ngomongin ipar ya. Ipar gimana tuh? Keluarga lo tuh kok begini sih? Begini ya. Biarin orang jahat sama kita, yang penting kita bukan penjahat. Itu jadikan apa? Prinsip hidup. Biarin orang mau jahatin kita, mau ngejek kita, bodo amat. Yang penting saya bukan tukang ngejek, bukan penjahat. Tapi kalau kita dikit-dikit jadi masalah, dikit-dikit dipermasalahin semua perilaku orang, ketahuilah banyak perilaku kita juga yang kalau dipermasalahin sama orang jadi salah. Kita gak usah masalah. Ada ipar yang kurang-kurang, gak usah dijawabin dengan kata-kata pedes juga.
Apalagi sampai ghibahin dia di belakang lo. Akhirnya jadi bertengkar sama keluarga sendiri. Nah, jangan bawa-bawa keluarga lah ya, berantem rumah tangga jangan bawa-bawa keluarga. Ya, suami itu sekali, dua kali diomongin bisa nerima, ibu kenapa sih kok begini-begini? Oh iya sabarin deh. Sekali, dua kali, lama-lama gedek juga tuh mak gue. Kok sekata-kata sekarang jadi tambah apa? Ngelunjak. Akhirnya jadi panjang. Makanya perempuan jangan suka ngomongin tentang keluarga. Ya, perbaiki diri kita. Kita bukan menyembah suami, bukan menyembah mertua, bukan menyembah orang tua, tapi kita menyembah Allah. Berbaiklah terhadap mereka. Berbaiklah terhadap mereka tanpa pamrih. Gue udah baik masih disalahin aja kan gitu kan biasanya gue udah baik nggak dianggap banget ya. Kita berbaik sama mereka karena kita mengharap balasan Allah, bukan balasan mereka. Karena mereka sendiri nggak bisa membalas kita. Kan Allah yang nyuruh, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, balasan kebaikan dengan kebaikan. Iya, itu tugas Anda. Kalau ada orang baik sama Anda harus berbaik dengannya. Bukan Anda jadikan tugas orang lain. Anda baik sama orang itu harus baik dengan Anda. Maka tatkala itu ada tuntutan nafsu yang membuat Anda runtuh. Ya, gue baik, dia harus baik sama gue. Ya, Anda baik, saya baik. Enggak, saya baik, Anda terserah. Paham? Anda baik, saya harus baik. Saya baik, Anda terserah. Paham? Karena kita bukan mengharap balasan manusia. Kita menjalankan perintah Allah untuk diri kita dulu pertama. Orang lain boleh kita nasihati. Tapi bukan malah menuntut mereka. Makanya mau tahu teman yang baik itu yang berbuat buat kita tapi tidak pernah menuntut balasan. Itu teman yang baik. Kalau ada teman, dulu kan lu gue bantuin. Balas kebaikannya, wassalamualaikum. Itu bukan teman bukan teman baik. Kebaikannya pamrih. Teman baik itu seperti Sayyidina Abi Bakar yang kantongnya kantong Nabi. Kantongnya enggak pernah ngeluh sama Nabi. Rasulullah dulu kan sampai 9 tokonya habis, enggak pernah ngeluh. Yang ada tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuat baiklah dan jangan pernah mengharap balasan dari manusia. Perintah Allah untuk kita sebelum ke orang lain. Mau jadi orang baik begitu. Allah perintahin buat saya, baru orang lain. Jangan orang lain dulu baru kalau kita kan begitu. Belajar sesuatu untuk nilai orang. Ya kan? Kita belajar nih. Kita harus berbuat baik. Oh kan, dia kagak pernah buat baik sama gue tuh. Dia. Kenapa enggak saya? Saya berbuat baik apa enggak ya? Kita langsung nilai orang. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, pelajaran kayak gini. Kalau orang yang enggak pandai pasti ngomong sama bininya, tuh, dengerin. Ya kan? Bini tuh, lo dengerin. Harusnya kamu dulu, kamu begitu enggak? Jadi jangan langsung nyalain, tuh bini dengerin tuh. Lu, kita dulu, bukan orang dulu. Ente sabar enggak? Jadi pelajaran itu bukan untuk menilai orang, tapi untuk diri kita. Paham ya? Jadi bukan ini orang perempuan salah mulu, enggak. Ya. Ini bicara umum.
Dan bagi suami-suami jangan langsung bilang tuh dengerin tuh bini ya. Di Instagram suka kita lihat tuh di add bininya tuh dengerin. Hah? Jangan. Kita dulu lihat diri kita benar apa enggak ya. Kita rapi apa enggak, kita perhatian enggak sama agama bini kita. Jangan nyalain bini aja. Kitanya enggak peduli. Jalan kerja aja. Waktu pacaran udah sholat belum? Habis kawin doa amat. Jangan begitu ya. Benar apa enggak? Waktu pacaran kayak sang soleh. Begitu jadi laki, nggak pernah nyuruh gue sholat nih. Jadi jangan demikian. Perbaiki. Kita banyak kekurangan. Pasangan kita banyak kekurangan. Kalau kekurangannya itu berkaitan dengan pribadi, usahakan untuk disabarin. Tapi kalau kekurangannya itu berkaitan dengan hak Allah, maka bersikaplah tegas. Omelin, nasihatin, pisah ranjang, sabet, ya, tapi jangan di wajah dan jangan sampai melukai. Kalau masih nggak terasa juga, pulangin ke mak bapaknya. Ya, nama. Itu kalau masalah ini berkaitan dengan hak Allah. Kalau dengan pribadinya, misalnya akhlaknya kurang, ya itu tugas kita untuk memperbaikinya. Dia sering ngomongin orang tua kita, bilang jangan. Ya, dia sering apa? Ngomongin saudara kita, jangan. Nanti saya juga ikut marah. Ya, tapi kita juga jangan pernah ngomongin orang tua dia, jangan juga pernah ngomongin saudara. Tugas kita menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dipersatukan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Makanya para bini sholat ya, lakinya kerja zuhur asar sholat. Jangan gak ada lakinya kesempatan ninggalin sholat. Ya, ada lakinya belaga sholat, gak ada lakinya gak sholat. Jangan ya. Kita bukan menyembah suami, tapi menyembah Allah. Jagain, kesian suami kita kerja, nyari duit ya. Kita di rumah nungguin sholat, ibadah, doain supaya suami kita rezekinya lancar. Ya. Nah, kata rumah tangga yang baik. Bukan malah gak ada laki gak sholat. Malah ada laki belaga bohong lagi head. Benar kah? Jadi hak Allah harus lebih kita pentingkan. Semoga istri-istri kita dijadikan istri-istri yang salihat ya, yang bisa menjadi bidadari tercantik kita di yaumil qiyamah, dan semoga Allah menjadikan kita semua, keluarga kita ya, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Fatihan. Allah ya'lamna ma jahilna warzuqna ma fa'alimna. Allah yatub alaina alaikum taubatan nasuha zakinan ba'daha qalban wa jisman wa ruha ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.